Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan YouTuber magang dan motovlog pemula. Saat ini kita ada di daerah perumahan Samarekon. Daerahnya orang-orang elit, orang-orang kalangan atas, perumahan elit. Mungkin bukan hanya di Makassar, tapi di seluruh Indonesia juga kayaknya ya. Jadi simbol buat orang-orang yang punya duit yang beli rumah di Samarekon. Jadi kita ini masuk ke arah perumahan Samarekon, dan di sini ada juga kayaknya sekolah di dalam, sekolah khusus untuk penghuni perumahan Samarekon. Nah, kita belok kanan aja di sini, belok kanan ke arah luar menuju pulang rumah, karena kita tidak punya rumah di Samarekon. Jadi kita harus pulang. Jadi kita akan menyusuri jalan poros Samarekon ini ke arah luar. Gitu ya teman-teman, ke arah jalan pinggir tol. Oh iya, katanya nanti di perumahan Samarekon ini akan dibangun sebuah mall. Jadi nanti kalau memang ini terjadi, maka nanti di Makassar itu akan ada beberapa mall. Jadi mall MTC, mall MP, mall MTOS, mall Nipa, Transmall. Nah, GTC udah tutup ya, aku nggak tahu. Terus yang terakhir ini yang akan dibangun di Samarekon ini, dan mudah-mudahan akan jadi banyak alternatif lagi lah buat orang-orang Makassar dan sekitarnya untuk datang ke mall, baik itu berbelanja atau hanya sekedar jalan-jalan gitu. Nah teman-teman, ini kita udah jalan keluar ya ke pinggir jalan tol ini. Nanti di depan itu ada terowongan untuk mutar balik ke arah Bulurokeng dan daerah Dayak ya. Jadi kita terus saja karena kita akan menuju ke Maros. Kita terus saja ke arah Maros. Oh ya teman-teman, jalan pinggir tol ini sering saya lewati kalau ke arah, baik ke arah Makassar ataupun pulang ke Maros, karena di jalan pinggir tol ini banyak terdapat pohon-pohon peneduh. Jadi kalau kita lewat sini itu nggak terlalu panas, jadi rasanya adem terus ya, meskipun sekarang ini cuacanya panas ya, tapi karena dengan adanya pohon-pohon ini maka nggak terlalu panas gitu teman-teman. Jadi ini ya salah satu jalan alternatif juga untuk ke Makassar dan pulang ke Maros,
selain dengan jalan poros yang di depan, yang jalan perintis itu. Nah, kalau saya ke Makassar lebih banyakkan lewat sini sih, karena selain lebih eh, pendek jaraknya, juga lebih adem kalau kita lewat di jalan pinggir tol ini, gitu ya teman-teman. Jadi kita terus saja menyusuri jalan ini ke arah luar. Untuk selanjutnya kita akan mendapatkan lampu merah Bandara Baru Hasanuddin. Jadi di lampu merah itu, kalau ingin masuk ke bandara kita belok kanan, tapi kalau kita ke Kota Maros maka kita akan belok kiri langsung ke arah Maros ya teman-teman. Gitu. Ini di depannya lampu merahnya sudah kelihatan. Dan ini jalan tol satu-satunya yang ada di Kota Makassar. Jadi memperpendek jarak dari Kota Maros ke Kota Makassar. Bukan kota deh, Maros, Kabupaten Maros ya. Nah, kita belok kiri di sini. Terus ke kiri. Nah, di bawah sana itu adalah underpass bandara. Yang nanti kalau lewat underpass itu kita akan menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita lanjut lagi menuju ke Tugu Perbatasan Kabupaten Maros dengan Kota Makassar yang ada di depannya. Ini sedikit lagi kita akan memasuki Kabupaten Maros dengan melewati tugunya. Nah, ini di depan Tugu Kabupaten Maros. Ya, ini. Nah, sekarang kita sudah memasuki Kabupaten Maros ya, teman-teman. Nah, ini dia jalan ke Kabupaten Maros. Nanti di depan itu ada jalan menuju ke stasiun kereta Mandai. Jadi ini stasiun kereta Mandai atau kereta api pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi ini satu-satunya jalur kereta atau stasiun yang ada di Pulau Sulawesi, yang mana kereta api ini cuma sampai di Kabupaten Baru. Jadi dari Maros sampai ke Kabupaten Baru. Jadi dia cuma melewati 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Baru. Gitu, teman-teman. Jadi sampai saat ini rute kereta apinya sampai di situ. Yang katanya nanti akan dibuatkan lagi rel atau rutenya itu yang akan menyambungkan kota-kota yang ada di Pulau Sulawesi. Mungkin ujungnya nanti sampai di Sulawesi Utara ya, atau di kota Manado mungkin. Nah, ini dia sebelah kiri ini ke jalan ke stasiun kereta.
kereta api Mandai. Ya mudah-mudahan ya di kedepannya nanti eh, seluruh Pulau Sulawesi bisa merasakan juga kereta api seperti yang ada di Pulau Jawa, yang sudah terkoneksi semua kota-kota di Pulau Jawa dengan kereta api. Nah, diharapkan juga nanti Pulau Sulawesi ini bisa terkoneksi antara kota satu dengan kota lainnya dengan kereta api. Moga-moga ya, supaya nanti warga-warga atau masyarakat di Pulau Sulawesi itu bisa juga merasakan kereta api murah, transportasi murah dengan kereta api. Gitu teman-teman. Ya, mudah-mudahan beberapa tahun ke depan lagi ini bisa terwujud ya. Gitu ya teman-teman, didoakan ya supaya warga Sulawesi juga bisa merasakan kereta api menyusuri Pulau Sulawesi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ini ke arah Kabupaten Maros. Nah, di sebelah kanan ini adalah jalan ke Bandara Hasanuddin yang lama. Itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, di depan ini teman-teman ada salah satu tempat kumpul-kumpul atau nongkrong. Salah satu tempat nongkrong anak-anak Maros, warga Maros yang makan minum ya, untuk makan minum. Itu namanya mie gacoan. Dan mie gacoan itu kayaknya sudah ada ya di seluruh Indonesia. Dan di Maros ini dia baru launching itu baru-baru ini ya, 2-3 bulan mungkin. Dan ini salah satu tempat kumpul-kumpul juga ya di Kabupaten Maros. Nah, ini dia di sebelah kiri mie gacoan. Ya, dengan adanya ini mie gacoan menambah tempat-tempat untuk makan minum di Kabupaten Maros. Gitu ya teman-teman. Ayo, nah, kita lanjut lagi ke depan. Nanti di depan kita akan menemukan salah satu mall, dan mungkin satu-satunya mall yang ada di Kabupaten Maros. Mall ini namanya adalah Grand Mall. Grand Mall ya di sebelah kanan nanti. Di Grand Mall ini selain ada mall, juga ada waterboomnya. Waterboomnya ini terkenal karena setiap weekend atau hari libur itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari, nah ini di kanan, Grand Mall, banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah. Dan orang-orang Makassar juga kadang datang untuk menikmati waterboom ya. Gitu ya teman-teman. Dan ini Grand Mall ini juga menjadi salah satu tempat kumpul-kumpul ya buat warga Maros. Karena di dalam Grand Mall itu juga terdapat banyak tenan-tenan dan tempat makan minum. Selain itu juga di dalam Grand Mall itu ada toko penjual aksesoris handphone yang sangat terkenal di Makassar ya, namanya Bintang. Di Bintang itu semua jenis aksesoris handphone ada, mulai dari HP Cina sampai HP iPhone. Itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke arah depan menuju
pulang rumah gitu teman-teman. Kita lanjut lagi. Dan di Grand Mall itu ya teman-teman, menjadi apa ya, menjadi tempat untuk rekreasi juga bagi warga Maros dan sekitarnya. Dan dengan adanya Grand Mall ini, ya, kita ini bisa healing-healing, nongki-nongki, kumpul-kumpul, sekaligus rekreasi di waterboomnya. Ya, yang mana katanya waterboomnya ini sedang diperluas atau sudah diperluas ya. Karena saya nggak baru satu kali aja ke Grand Mall di waterboomnya. Karena rata-rata eh, yang mengunjungi waterboomnya itu anak-anak, bocil-bocil gitu. Jadi saya kurang tahu sih. Katanya waterboomnya ini diperluas ke belakang. Jadi semakin banyak wahana-wahana baru lagi mungkin. Gitu teman-teman. Nah, kita sudah melewati pesantren Darul Istiqomah. Sedikit lagi kita akan sampai ke rumah ya teman-teman. Ini sekitar berapa, sampai mungkin 1 kilo lagi kita akan mutar ke arah rumah, home sweet home. Nah, ini dia di depan, kita akan mutar ke arah kanan, tapi ini jangan ditiru ya teman-teman, karena ini melanggar ya, melanggar karena melawan arus. Jangan ditiru, karena kalau terus ke sana itu agak jauh, makanya rata-rata orang motong di sini, melanggar ya ini teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin sekian dulu videonya ya, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman terhibur, bisa mengambil yang bermanfaat dari video ini. Sekaligus teman-teman tolong di subscribe, di like, dan di share ya, kalau menganggap video ini bermanfaat buat teman-teman. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.